Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Bu Siska pada hari ini? Alhamdulillah sampai sore ini masih semangat. Luar Dan biasa Bu Siska. semoga Semangat terus ya kita ya, diberi kesehatan ya Bu Siska. ya Bu Dini. Baik Bu Siska, terima kasih nih Bu Siska udah meluangkan waktu di sesi kita coaching kita pada hari ini nih Bu Siska. Iya Bu Dini. Bagaimana kondisi di sekolah sekarang nih Bu Siska? Apa ada tantangan-tantangan terbaru yang Bu Siska hadapi? Kalau tantangan terbaru bagaimana ya Bu Dini? Ada dan sangat menantang sekali rasanya, dan pengalaman pertama juga tantangan ini Bu Dini. Iya. Baik Bu Siska, kita kan lihat nih sekarang Bu Siska udah ada menyampaikan bahwasanya tantangan Bu Siska salah satunya itu adalah ada siswa ya Bu Siska yang tidak mau masuk ke dalam kelas. Iya. Ya, berarti itu suatu kesulitan ya Bu Siska. Iya. Bisa Bu Siska ceritakan tuh lebih detail tentang situasi yang Bu Siska hadapi, membuat Bu Siska itu merasa sedikit kesulitan menghadapi anak ini. Bisa diceritakan sedikit Bu Dini, kan kebetulan saya mengajar di kelas 1 sampai September ini, akhir September ini kira-kira pembelajaran kita sudah lebih kurang 2,5 bulan. Jadi saya memiliki 30 orang anak. Kondisi di kelas saya gambarkan 30 orang siswa, 13 orangnya perempuan dan 17 orang laki-laki. Nah, saya memiliki tantangan Bu Dini. Ada satu orang anak laki-laki saya yang tidak mau masuk kelas untuk belajar. Nah, begitu kira-kira Bu Dini. Anandanya mau masuk kelas apabila didampingi oleh bundanya. Jadi di sana saya merasa agak tertantang dengan keadaan anak yang seperti itu Bu Dini. Oh iya, saya mengerti sekali tuh Bu. Tantangan ini memang sering kali ya Bu Siska ya, banyak dihadapi oleh guru-guru. Di sekolah manapun pasti setiap tahun ajaran baru polemik seperti ini muncul ya Bu Sis. Iya. Gini loh Bu Dini, saya berpikirnya sekarang kan sudah mau hampir masuk 3 bulan ya belajarnya. Biasanya anak-anak yang seperti ini hanya minggu-minggu awal saja masuk sekolah, tapi ini sudah, bahkan kita sudah ujian sumatif tengah semester kan. Jadi kok masih kondisi anak saya masih seperti ini gitu. Iya. Kira-kira Bu Siska, Ya, untuk lebih memahami situasi ini nih, boleh nggak Dini bertanya, apa yang membuat Bu Siska merasa paling frustasi mungkin atau kesulitan kayaknya gitu kan menghadapi situasi ini gitu? Kesulitan saya begini, kan di kelas kan kita belajar anaknya 30 orang. Anak yang satu ini dia nggak mau masuk kelas kecuali didampingi oleh bundanya. Jadi tantangan saya di sini Bu Dini, bagaimana ya cara saya mengajar apabila ada seorang bunda yang mendampingi anaknya belajar dalam kelas. Nah, si anaknya sendiri tentu pun dia tidak kurang mandiri juga kan. Di samping anaknya tidak sesuai dengan tuntutan cara belajar khususnya untuk anak SD kelas 1, temannya yang lain juga akan merasa terganggu. Atau pribadi saya sendiri juga untuk menyampaikan materi, cara saya memulai untuk mendisiplinkan siswa, memulai membangun tanggung jawab siswa akan agak sedikit sulit gitu Bu Dini. Bukan sedikit sih, memang sudah terganggu saya begitu dengan ada bunda ini di dalam kelas. Iya. Di kelas Bu Siska ada berapa orang tuh Bu Sis? Di kelas ini ada 30 Bu Dini. Wah, luar biasa ya, sangat banyak ya Bu Sis. Berarti Bu Siska sediain bangku dong untuk ibundanya yang di dalam kelas itu? Oh iya, untuk awal-awalnya kan memang saya sediakan bangku untuk bundanya duduk di dalam. Jadi mendampingi anaknya di meja di samping bangku siswanya ada bundanya duduk. Nah, jadi karena awal kelas 1 baru ya saya kasih kesempatan untuk bundanya masuk begitu ini. Sebenarnya tahap awal kan kita MPLS nih, untuk kelas 1 kan MPLS-nya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu saya izinkan boleh didampingi sama bunda. Jadi belum ketara, belum kelihatan kesulitan cara belajar anak ini.
Setelah minggu Oh, ketiga kita mulai untuk materi pembelajaran, mulai cara proses belajar yang semestinya, ternyata sudah mulai nampak anaknya nggak mau ditinggal sama bundanya gitu Bu ini. Jadi mau oh sama gitu. bundanya gitu. Iya. Oh, gimana perasaan Bu Siska di saat mereka ada di dalam tuh, Bu Sis? Oh, bundanya ada di dalam? Iya. Gimana Terkadang kan Bu Siska kan di dalam kelas itu kan, ya, gimana sih perasaan Bu Siska saat itu? terkadang saya lupa kalau ada si bunda di dalam. Lupanya gini begini, kita sudah keenakan belajar, sudah keenakan menerangkan pelajaran. Kadang kita sudah keenakan menanamkan karakter kepada anak. Saya lirik ke sini, ada bunda ternyata gitu kan. Nah, dan anaknya juga belajarnya megang tangan bundanya gini terus. Gini terus, apapun yang dikerjakan tanya bunda. Mau ambil pensil, gimana bun? Yang mana pensilnya bun? Mau belajar juga, mau buka buku juga tanya bunda juga gitu. Jadi seminggu-minggu ketiga saya biarkan seperti itu, rasanya kok nggak mendidik untuk lebih mandiri si anak ini. Jadi apa? Bagaimana cara saya untuk melayani siswa yang satu ini sama dengan teman yang lain gitu. Jadi nggak ada khusus spesial untuk anak ini untuk di dalam kelas gitu. Oh gitu. Gimana dengan murid-murid Bu Siska yang lain gimana Bu Sis? Terganggu nggak dengan kondisi ini? Oh iya, sangat mengganggu Bu Dini. Karena si anak ini dia menimbulkan perhatian kepada teman-temannya. Kan kita masih kelas 1 nih Bu Dini, dengan ada bunda, komunikasi dia dengan bunda, cara dia belajar diperhatikan. Tapi teman-temannya yang saya syukurnya gini, ngerti keadaan anak ini, mengerti, istilahnya tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menertawakan, nggak ada. Cuma mengalihkan perhatian si anak-anak terhadap bunda dan anaknya ini. Baik. Terima kasih Bu Siska udah berbagi nih atas keterbukaannya tentang cerita anaknya di dalam kelas. Iya. Dari yang Bu Siska ceritakan itu nampak sekali sebenarnya tujuan Bu Siska itu belum tercapai dengan masih adanya si bundanya di dalam kelas gitu kan. Seperti itu ya Bu Sis ya? Iya betul. Baik. Bu Siska, Iya, coba kita identifikasi nih sekarang berapa kemungkinan apa sih penyebabnya menurut Bu Siska situasi sekarang ini? Selain kalau yang tampaknya kan cuman bundanya harus temani anaknya dalam kelas nih gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi gitu loh Bu Sis. Kalau dari yang saya telusuri, dari cara saya menilai orang tuanya, karena anak ini ada didampingi oleh ayahnya, gantian sama bundanya juga ada. Kalau yang saya lihat anak ini terlalu tergantung sama orang tuanya, semuanya harus ada bunda dan ayah. Dan orang tuanya juga seperti itu Bu Dini. Kurang bagaimana ya? Kalau kita kan nyantar anak kayak gini, diantar ke sekolah ya, mulai sekolah lagi, mama kan pulang lagi, kamu belajar sama bapak ibu guru kan gitu. Yang si ayahnya ada kayak gitu, belajar lagi ya sama Bu Linda, belajar ya, ayah pulang lagi ya, nggak boleh sama anaknya. Jadi ditawarkan oleh si ayah dan bunda ini, pulang ayah lagi ya, boleh ya, belajar tinggal di sini ya gitu. Kalau saya sendiri sih kalau sudah seperti itu, artinya kita tawar-menawar dengan anak dong. Jadi anaknya sebenarnya kan tercapai juga gitu. Ini juga sama saya, gimana ya saya nyampaikannya, orang tuanya pemikiran seperti ini, anaknya kayak gini. Jadi saya juga bingung Bu Dini gitu. Oh iya, agak itu ya Bu Siska ya, kerjasamanya dengan kita itu belum terbangun sepertinya ya Bu Sis. Kemudian satu mungkin. Iya, karena dia komitmen saya dengan orang tua mungkin belum satu. Iya, apa dia anak tunggal Bu Sis? Tidak, justru anak bungsu, anak kedua, abangnya ada di sekolah ini juga kelas 3. Oh sama, ada abangnya ya. Baik. Itu aneh, ini anak ini. Kalau pergi ke sekolah dia semangat, dia pergi ke sekolah, jalan ke sekolah sama abang Nana, sampai di halaman sekolah nggak mau lagi lepas sama bundanya. Oh gitu. Iya, terima kasih Bu Siska nih, informasinya tambah menarik cerita Bu Siska kalau menurut Dini gitu kan.
Bu Sis, mari kita pikirkan, coba kita pikirkan beberapa solusi yang mungkin dicoba. Apa sih yang pernah Bu Siska lakukan untuk mengatasi hal ini? Beberapa hal yang udah Bu Siska coba untuk melakukannya. Yang pertama tentu ya pertama sekali yang saya lakukan pendekatan kepada anak ya, mencoba dekat dengan anak, mencoba anak nyaman dengan saya. Sudah saya lakukan juga. Jadi beberapa kali di minggu keempat, minggu kelima itu anaknya kami ambil paksa lagi Bu Dini, entah ini cara saya betul atau tidak saya juga nggak tahu, dibantu oleh bapak olahraga, karena kalau saya sendiri yang narik anaknya nggak sanggup, dia kuat juga, sampai hijau-hijau juga tangan kita dipegang gitu, dicubit. Iya, iya. Jadi ditarik anak ini, dipaksa dibilang sama bundanya, tinggalkan dia di sini lagi Bun, biar aja belajar sama kami. Bundanya malah ragu nih, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa dia ditinggal Bu, gitu kan. Ya nggak apa-apa Bun, nanti kalau ada apa-apanya kan kami telepon. Ternyata ditinggal anaknya, memang iya agak nangis-nangis dulu, merengek dulu agak setengah jam lah Bun. Habis itu ya Bu Dini ya, agak setengah jam, kayak gitu. Kemudian dia masuk untuk belajar lagi seperti sama temannya. Udah jam istirahat, udah jajan seperti biasa, kemudian sudah jam istirahat belajar seperti biasa, mau tampil, mau untuk tunjuk tangan, bahkan dia happy gitu. Jadi saya juga nih, jadi kendala anak saya ini di mana? Kok susah sekali pisah sama bundanya pagi itu? Iya. Udah luar biasa sih sebenarnya ya Bu Sis, yang Bu Sis lakukan gitu kan, udah dari tahap pendekatan dengan siswa segala macam gitu kan, udah komunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Kira-kira Bu Sis, menurut Bu Sis, apalagi ya yang bisa Bu Sis lakukan sehingga kesulitan ini nggak terjadi lagi menurut Bu Sis? Oh, mungkin saya berpikir seperti ini loh Bu Dini, sebenarnya saya sudah ada rencana juga. Kan yang sebenarnya kemarin itu sudah disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, kondisi anak saya sekolah belajarnya seperti ini. Kan kesehariannya nampak juga sama Ibu Kepala Sekolah kan, teman-temannya udah masuk, siswa yang lain sudah masuk, si anaknya masih duduk di luar sama bunda. Jadi saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah menyerahkan bulat-bulat kepada saya bagaimana bagusnya menurut kita. Jadi diberikan juga pendapat kepada saya, kalau seperti ini begini bagaimana, kata Ibu Kepala Sekolah kan juga sudah saya kerjakan. Jadi mungkin kedepannya kalau sudah seperti ini keadaannya, mungkin itu makin lagi Bu Dini. Saya juga heran, anaknya juga pintar. Kan kelas 1 saya dikte, sudah membaca, sudah menulis, mengerjakan latihan matematika, sudah dia bisa. Dan belajar keseharian setelah dia ditinggal segan orang tuanya, ketika emosinya sudah normal, dia belajar seperti siswa lainnya. Mau Bu, saya bukan Bu, saya bisa gitu. Jadi mungkin saya berpikir seperti ini Bu Dini, mungkin saya perlu kerjasama dengan pihak lain Bu Dini. Tenaga ahli yang mempelajari tentang sosial emosional anak ini gitu. Oh, bagus sekali tuh Bu Siska. Sekarang kita pikirkan rencana aksinya Bu Siska yang lebih konkret. Nah, tadi kan ada tuh muncul ide Bu Siska gitu kan. Apa rencana lebih konkretnya menurut Bu Siska nih? Rencana lebih konkretnya yang pertama sekali tentu saya akan komunikasikan kepada orang tua. Setelah lebih kurang 2 bulan anaknya belajar seperti ini, ternyata saya menanganinya kondisi anak baru seperti ini kan gitu. Minta pendapat dengan orang tua. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan juga guru bidang studi lain yang masuk di kelas saya dengan rencana saya ini. Kemudian jika izin dengan ibu kepala sekolah dan orang tua, baru nanti saya sendiri pribadi mungkin akan lanjut lagi menghubungi tenaga ahli mungkin Bu Dini untuk bisa saya kerjasama menindaklanjuti sikap dan perilaku anak saya ini. Kira-kira kapan tuh Bu Siska bisa memulai ini? Kegiatan itu ya Bu Dini. Kebetulan sekali kan anak kita baru habis penilaian ya Bu Dini. Iya betul. Kita kan ada laporan tentang nilai anak juga, kan ada manggil orang tua. Jadi kebetulan besok kami manggil orang tua. Rencana saya memang besok langsung disampaikan kepada orang tua, kalau bisa secepatnya minggu besok itu sudah ada tindakan kita gitu. Jadi tentu terutama sekali saya harus minta persetujuan orang tua dulu. Oh baik, terima kasih nih Bu Siska udah berbagi. Kemudian kira-kira menurut Bu Siska apa sih yang bisa kita simpulkan dari coaching kita pada hari ini nih Bu Sis? Mungkin dari coaching ini saya bisa berbagi ya Bu Dini, maksudnya menyampaikan apa yang terpendam di dalam hati, apa yang ada saya pikirkan, bisa
bisa saya sampaikan. Saya juga lebih percaya diri juga untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Apakah tindakan saya ini tepat atau tidak untuk anak saya ini. Karena saya tahu anak saya ini pintar Bu Dini. Jadi nilai kemarin itu nilainya sempurna, cuman sosial emosionalnya ini loh. Iya, saya yakin nih Bu Siska bisa menghadapi tantangan ini. Ingat Bu, proses itu pasti membutuhkan kesabaran ya Bu, dan konsisten. Kemudian kolaborasi dengan orang tua itu pasti. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika Bu Siska membutuhkannya. Terima kasih Bu Siska, semangat terus. Semoga kita bisa menjadi guru pencerdas bangsa. Amin, mudah-mudahan.